Di keluargaku, tidak semua anak diizinkan tumbuh dewasa. Setiap generasi selalu ada satu yang harus hilang. Aku anak terakhir dan malam ini aku baru tahu satu hal. Namaku sudah ditulis sebagai tumbal. Aku lahir sebagai anak terakhir dan di keluargaku anak terakhir selalu berakhir sama, yaitu mati. Sejak kecil aku terbiasa dengan rumah yang sunyi, bukan karena sepi penghuni, tapi karena ada banyak nama yang tidak boleh disebut. Aku punya 3 kakak, tapi aku tumbuh sendirian. Kakak pertamaku meninggal sebelum aku lahir. Kata orang kampung, sakit mendadak. Tidak ada cerita lebih jauh. Kakak kedua jatuh ke sungai saat hujan deras. Tubuhnya ditemukan jauh dari rumah. Ayah tidak menangis saat itu, dan ibu hanya menutup pintu dan berdoa semalaman. Kakak ketiga menghilang keluar malam-malam, tidak pernah kembali. Sejak itu, aku sering mendengar bisikan orang-orang tua. Kasihan dia, anak terakhir. Rumah kami punya banyak aturan tidak tertulis tapi wajib dipatuhi. Aku tidak boleh keluar rumah setelah maghrib, tidak boleh bertanya soal kakak-kakakku, tidak boleh menyebut nama mereka. Dan setiap malam Jumat Kliwon, aku harus berada di rumah, dikunci di kamar. Kalau dengar apapun jangan keluar, kata ibu. Aku selalu menurut sampai malam itu. Malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, jam dinding berhenti tepat tengah malam. Lalu aku mendengar suara. Bukan suara langkah, bukan juga suara angin, melainkan suara napas. Napas yang berat, panjang, napas seperti sesuatu yang sedang menunggu. Dan suara itu datang dari bawah rumah. Rasa takut pun kalah oleh rasa penasaran. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan, turun ke ruang tengah. Lampu redup, meja kayu tua di tengah ruangan terbuka. Di atasnya ada sesajen, ada lilin, dan ada sebuah buku lusuh. Aku membuka buku itu. Isinya silsilah keluarga, nama demi nama tertulis rapi. Tapi di setiap halaman selalu ada satu nama yang dicoret merah. Tumbal telah diterima, keluarga selamat. Tanganku gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana tertulis namaku dengan tanggal malam itu. Aku berteriak memanggil ayah dan ibu. Mereka datang tanpa kaget. Ibu menangis, ayah duduk pelan. Akhirnya kamu tahu, kata ayah. Ia bercerita tentang perjanjian lama, tentang leluhur kami, tentang sesuatu yang menjaga tanah ini. Sebagai imbalan keselamatan dan rezeki, setiap generasi harus menyerahkan satu anak. Kenapa harus aku ya? Tanyaku. Ayah menatapku lama. Karena kamu yang terakhir. Malam semakin dingin, suara napas itu semakin jelas, seperti berada tepat di bawah lantai. Aku diikat di ruang tengah, dan dibacakan, dan lilin pun bergoyang. Di sudut ruangan, ada bayangan yang tidak berbentuk, tapi terasa. Lalu ibu berdiri. Ia membuka ikatan di tanganku. Aku yang salah, katanya, bukan anakku. Ibu tersenyum kepadaku, senyum perpisahan. Lampu padam, pagi pun datang, dan rumah sunyi. Ibu menghilang, dan buku itu pun hilang. Tidak ada lagi ritual. Sejak malam itu, rumah terasa biasa saja. Tidak ada suara, tidak ada ritual, tidak ada bisikan.
Aku mulai percaya semua itu benar-benar selesai. Aku tumbuh dewasa, pergi dari kampung itu, dan kupikir semuanya telah selesai. Beberapa tahun kemudian, ayah meninggal dengan wajah tenang. Terlalu tenang, seperti seseorang yang akhirnya terbebas. Malam setelah pemakamannya, aku menemukan buku itu kembali di lemari lama, utuh dan bersih. Aku membuka halaman terakhir, masih ada namaku, tidak dicoret, tidak dipilih, tapi ada tanda di samping namaku. Malam itu, aku mendengar napas yang sama, bukan dari bawah, tapi dalam diriku sendiri. Karena perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir, hanya menunggu anak terakhir berikutnya.